Baiklah Bapak Ibu guru sekalian, sekarang kita akan belajar menginstal Minecraft Education Edition. Yang pertama kita masuk ke browser, kemudian ketikkan Minecraft Education seperti ini. Minecraft Education. Kita pilih yang paling atas di sini, Minecraft Education Edition, yang klik di sini, atau bisa langsung download yang ini. Ya, kita langsung klik download di sini. Yang kedua berarti ya, Bapak Ibu guru sekalian. Kita klik di sini, download. Kemudian nanti akan muncul beberapa pemilihan ini, OS. Ya, nih tadi saya mengatakan beberapa platform yang kita pakai ya, tergantung OS-nya, bisa Windows, Chromebook, iPad, atau Mac. Karena kita pakai Windows, kita klik di sini, langsung saja, download now. Oke, ketika download, ini download banyak 319 MB. Karena sedang download, kita klik batal saja ya Bapak Ibu guru sekalian. Setelah kita sudah mendownload sebanyak 319 MB, kemudian kita klik di sini, nanti kita bisa langsung install ya. Buka setelah selesai, kemudian install. Oke. Di sini merupakan Minecraft Education yang berhasil kita download sebanyak 318 MB. Kemudian kita double klik, maka akan otomatis akan menginstal dengan sendirinya ya. Oke, saya tunjukkan. Ya, ini sudah terinstall. Kemudian setelah itu akan muncul shortcutnya di sini. Shortcut di desktop biasanya ya. Kita klik saja langsung. Double klik di icon Minecraft Education. Pastikan terhubung dengan internet karena Minecraft Education ini harus mempunyai syarat ya untuk terhubung dengan internet. Tinggal menunggu. Setelah kita mengklik icon Minecraft Education, kita akan disodorkan tampilan awal seperti ini. Kita harus login dengan menggunakan Microsoft akun ya, akun Microsoft yang guruinovatif.net. Oke. Kemudian passwordnya jangan lupa, passwordnya cukup rumit. Klik sign in. Setelah kita memasukkan password, kita klik sign in. Oke, sambil menunggu prosesnya, sedang diarahkan ke tampilan awal. Oke, kita berhasil sign in dengan akun dan password guru inovatif kita. Kemudian akan muncul karakter sesuai dengan nama kita, Kurota, seperti ini. Ada beberapa tombol untuk mengatur gameplaynya agar kita nyaman, mungkin agar tidak terlalu keras suaranya atau biar tampilannya lebih sesuai dengan kita klik settings di sini. Settings, kemudian kita bisa pilih pengaturan di sini, ada keyboard dan mouse. Kita bisa menggunakan sensitivitas mouse 60, ini sudah normal default, kemudian auto jump ya. Full keyboard gameplay ya, kita bisa nonaktifkan atau bisa aktifkan. Kemudian audio kita bisa kecilkan suaranya, musiknya, atau sound volumenya ya, sound volumenya. Kemudian videonya bisa mau di kameranya bisa first person atau third person back atau third person front. Kalau first person orang pertama nih ya, jadi shootnya ke orang pertama atau ke kita, ke tokoh utamanya. Brightness-nya, kecerahan layar 50 juga sudah cukup ya. Full screen ya boleh, tapi lebih baik ini ya, tidak full screen nggak apa-apa. Kemudian opacity-nya, nah ini 100 juga sudah cukup ya. Ini sebenarnya sudah cukup. Bahasa mungkin Inggris saja ya Bapak Ibu guru sekalian, karena Indonesia nanti agak berbeda dan mungkin kurang biasa ya, kita pakai bahasa Inggris saja. Itu saja untuk
instalasi dan pengaturan. Cukup mudah Bapak Ibu sekalian. Pertama kita klik create new, kemudian kita klik new. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kita beri nama di sini world name-nya. Misal nama yang unik dan mudah diingat ya, Bima Sakti. Nah, seperti ini. Kemudian ada beberapa pilihan default game mode-nya, ada survival, ada kreatif. Untuk survival ini, yang artinya survive itu ya, bertahan hidup. Jadi ini yang paling sering dimainkan oleh siswa ya, yang sudah menggunakan Minecraft ini. Yang berarti setiap karakter atau siswa harus mencari material mentah nih untuk dirancang menjadi sesuatu atau crafting. Jadi nanti setiap karakter harus mencari bahan-bahan untuk dijadikan barang-barang, misal kayu dengan logam nanti dijadikan kapak itu dan sebagainya. Kemudian bahan-bahan itu atau barang-barang itu akan digunakan untuk senjata ya, atau untuk alat-alat agar tetap survive. Kita bisa menggunakan kapak untuk menebang kayu dan sebagainya. Kemudian pemain atau karakter juga bisa lapar, haus, tenggelam gitu kan, terbakar, diserang monster juga. Namun kalau kreatif ini agak berbeda nih, cukup berbeda dengan mode survival. Yang mana pada mode kreatif ini pemain tidak perlu mencari-nyari bahan-bahan untuk dijadikan barang dan tidak terluka juga tuh, tidak terluka, tidak lapar dan bisa terbang. Tapi yang familiar yang sering dipakai adalah survival dengan difficulty-nya peaceful. Akan saya jelaskan. Tingkat kesulitannya ada 4 ya. Peaceful, easy, normal, hard. Di sini peaceful atau damai gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Ini yang paling sering dikombinasikan dengan survival. Jadi sudah kayak pasangannya gitu. Dalam mode peaceful ini pemain bisa lapar juga dan sehatnya juga bisa terregenerasi. Namun bisa juga terluka dan mati. Di peaceful ini juga monster ya akan muncul di malam hari. Jadi siang hari muncul gitu ya, dan juga tidak bisa dimunculkan oleh pemain lain. Dengan yang lain itu ya, maksudnya dengan pemain yang lain. Kalau easy, normal, hard itu merepresentasikan keagresifan monster yang muncul. Oke, kalau sudah kita ke bawah ya, kalau mau dibaca-baca nih optionnya atau settingnya, tapi sudah cukup sepertinya ya dengan mode survival dan peaceful. Kalau sudah semua diatur seperti ini, kita langsung klik play untuk bermain. Kita langsung klik play. Nanti akan saya jelaskan mode yang lain, mode classroom akan saya jelaskan di bagian yang lain. Kita klik play untuk mengenerate world baru kita. Kita klik play di sini. Akan memakan waktu kurang lebih 1-2 menitan Bapak Ibu guru sekalian. Jadi perlu kita tunggu. Selamat Bapak Ibu guru sekalian, kita sudah berhasil mengenerate world. Akan muncul pemandangan ya yang hijau di layar monitor kita. Ketika kita menggunakan mouse, kita menggeser kanan kiri akan berpindah ya pemandangannya. Untuk menampilkan kontrol, kita tekan tombol H pada keyboard kita. Baiklah. Selanjutnya, pada bagian selanjutnya adalah mengendalikan karakter ya. Kita akan belajar bagaimana cara mengendalikan karakter dengan keyboard kita dan mouse. Oke. Kita bisa lihat tombol dan tulisan ya, WSAD spasi. W untuk jalan ke depan. Oke. S ke belakang ya, kita belakang. A ke kiri. D ke kanan. S untuk melompat. Oke, karena ini mode survival, jangan lupa karakter bisa kehausan, bisa lapar ya, bisa tenggelam juga kalau nafasnya habis di laut.
Oke, ini ada hewan sepertinya. Oke, kita coba pegang. Oh, kita bisa ngungkul juga ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Nanti kita akan membuat barang atau alat untuk memburu ini. Memburu hewan ini. Oke, gitu Bapak Ibu sekalian untuk mengendalikan karakter. Kita klik save dulu agar wordnya tersimpan. Save dan exit gitu ya. Kita save dulu. Oke, sedang meng-save. Oke, untuk melihat word kita yang sudah kita save, kita klik view my words di sini. Oke, kita klik ini ya. Bisa klik, nanti bisa langsung masuk ke word kita lagi. Tadi kita namanya ini wordnya Bima Sakti ya, dengan mode survival dibuat tanggal 21 Juni tahun 2021. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, sekarang kita akan belajar bagaimana cara bermain tutorial di Minecraft Education. Kita klik view my worlds, kemudian kita klik new world, kemudian templates, kemudian klik Minecraft tutorial. Kita klik play sambil menunggu prosesnya. Oke, sudah muncul Bapak Ibu sekalian. Sekarang saatnya kita mulai tutorial kali ini. Untuk berjalan ke depan kita tekan tombol W. Ya, kita coba berhasil. Untuk berjalan ke kanan dan kiri kita tekan tombol A ke kiri dan D ke kanan. Ya, A ke kiri dan D ke kanan. Oke, sudah bisa. W untuk maju, jangan lupa Bapak Ibu sekalian. Dan S untuk berjalan mundur. Untuk melompat kita tekan tombol spasi, dan untuk melompat ke depan kita kombinasikan dengan tombol W sehingga bisa melompat ke depan. Oke, ini ada maze atau labirin. Kita disuruh untuk memecahkan labirin ini ya, bukan memecahkan tapi mencari jalan keluar. Oke, nah ini sudah sampai. Ya, sekarang saatnya kita buka pintunya ini ya, untuk menuju ke ruang selanjutnya. Kita klik kanan. Oke, sudah terbuka, kita masuk. Oke, kita naik ya. Oke, kemudian kita ini ada petunjuknya nih. Tekan tombol klik kanan, klik kiri pada mouse ya, agak lama untuk menghancurkan ini dinding ini sampai terbuka seluruhnya. Tekan terus sampai terbuka. Oke, sambil berjalan kita akan mendapatkan 4 buah kotak ini ya. 6 nih, sudah 6. Sudah dapat 6 kotak. Kemudian kita turun. Untuk berenang sama dengan berjalan, tekan tombol W ke depan ya. Wush. Ya. Spasi ya. Oke, kita menuju ke sini. Ya. Oke, kita lompat lagi. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan ini kotak yang sudah kita dapatkan dengan cara klik kanan untuk naik ya, sebagai pijakan. Oke, kemudian kita naik dengan tekan tombol W ya. Oke, sampai naik ke atas. Oke, sudah sampai. Oke, dan arahkan ke pohon untuk mendapatkan kayu ya. Arahkan ke pohon sambil di pot ini ya, ditutup ya, atau di dipukul ya, untuk mendapatkan kayunya. Oke, ya sudah dapat kayunya. Oke, kita berjalan ke depan. Oke, selanjutnya kita ke sana. Oke, kita klik untuk mendapatkan atau mengoleksi kayu-kayu ini. Oke, klik di sini. Nah,
Place your crafting table here. Kita suruh untuk menempatkan meja crafting ya. Di sebelah klik kanan kita arahkan dengan tombol nomor 3. Oke, klik kanan. Oke, kemudian kita jalan ke sana. Klik kanan, klik kiri, sorry. Kita ambil sticknya. Ambil pickaxe-nya. Oke, setelah itu akan otomatis ini terbuat wooden pickaxe ya. Kemudian kita drag di sini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian rumusnya. Oke, jadi kita sudah punya 2 pickaxe, kemudian kita gunakan untuk menghancurkan pintu di sini. Untuk menuju ke stage selanjutnya. Oh iya, 12 apa ini? Juli ya. Oke, berhasil. Kita naik. Juli. Berhasil, kita sudah selesai di stage 3. Stage 2 untuk menuju ke stage 3. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan belajar di bagian berikutnya, yaitu multiplayer atau bermain bersama. Tujuannya adalah untuk bermain bersama ya dengan teman atau siswa di dalam world kita, di dalam world multiplayer. Yang pertama adalah kita masuk ke game settingsnya ya. Kemudian kita klik host di sini. Oke, di sini akan muncul beberapa pesan sambil menunggu informasi yang muncul berikutnya ya, sambil menunggu proses host berjalan. Perlu kita ketahui bahwa World Multiplayer ini hanya bisa terhubung antara pengguna dalam Office 365 yang sama. Jadi kalau beda itu tidak bisa. Juga maksimal itu 30 pemain secara bersamaan. Dan apabila komputer host terputus, maka semua orang yang berada di dalam World akan terputus otomatis. Kemudian para pemain diharapkan untuk menjalankan Minecraft yang versi yang terbaru agar bisa berjalan dengan baik. Oke Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba untuk membagikan kode ya. Karena kita sudah sebagai host, kita akan membagikan kode dengan klik ini Windows ya, Windows, kemudian akan klik sembarang tempat akan muncul ini ini ya. Ini klik yang di sini akan muncul IP kita, IP address kita. Ini yang akan kita share ke teman atau siswa yang lain. Oke. Ini ya kode yang akan ini. Give the join code to your classmate so they can join your world. Nih, bagi kode di sini ya agar bisa ikut ya, share link. Ini juga bisa ke Teams, bisa ke email, bisa ke Google Classroom. Ini tinggal di copy paste ya. Nah nih, please note this link will only work while you are hosting. Jadi ini harus di copy, namun tetap open Minecraft. Kalau sudah close itu nggak bisa ya. Jadi kita tetap harus ready di Minecraft. Tinggal di copy, nanti di paste di Teams, email atau Google Classroom. Sangat praktis. Tinggal di ini share ini ya ke teman-teman kita atau ke siswa kita. Baiklah,
Baiklah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menginstal mode kelas untuk Minecraft Education. Yang pertama, kita jalankan Classroom mode desktop.msi, kita klik, kemudian setelah klik akan otomatis mendownload ya dengan file sebesar kurang lebih 4,3 MB. Setelah itu kita klik open file, kemudian kita next sambil menunggu ya, ini kurang lebih 1 detik ya, kemudian finish. Setelah itu ikon Classroom mode for Minecraft akan muncul di desktop. Kemudian kita bisa cek di sini, ini sudah muncul Classroom mode for Minecraft. Oke, setelah ikon Classroom mode for Minecraft sudah terinstall, akan muncul di desktop, kemudian kita double klik untuk menuju ke tahap selanjutnya. Sambil menunggu, dibutuhkan akses internet untuk memasuki Minecraft. Ini sudah berhasil masuk. Kemudian kita akan masuk menggunakan email kita yang guru inovatif. Jangan lupa passwordnya. Masukkan password, kemudian klik sign in. Menunggu proses. Oke. Kemudian ketika muncul kode yang ada di layar, seperti ini, kita copy ya ke Minecraft kita yang Minecraft Education. Kita copy, nanti kita masukkan command ini ke Minecraft. Kita copy. Kemudian kita masuk ke Minecraft. Oke, ketika kita masuk ke Minecraft Education Edition, kita masuk pakai email lagi ya, yang guru inovatif tersebut. Oke, untuk memasuki mode classroom, kita perlu ke world kita dengan cara klik play, kemudian pilih salah satu world yang sudah kita buat, sakti, kemudian play di sini, ketik play, kemudian sambil menunggu. Untuk informasi, kita tadi sudah mengcopy ini kode atau command classroom mode, kita sudah mengcopy di sini. Oke, kemudian nanti bisa dipaste ke command yang di Minecraft Education. Oke, untuk memunculkan command dan mempastekan command di sini, kita klik T, tombol T. Kemudian kita pastekan di sini. Paste. Ya, ini tadi kita sudah copy ini, kemudian kita klik enter. Oke, dengan ketika berhasil kita akan melihat tulisan connection established to server dengan IP sekian gitu ya. Jadi kita sudah masuki mode classroom. Selamat. Selanjutnya, cara mengubah pengaturan game di mode classroom ini, kita perlu mengatur dulu. Pertama kita klik escape, kemudian kita klik settings. Di sini kita pilih mode classroom. Nah, kita sudah melihat beberapa option ya. Ada allow commands, always day, perfect weather. Nah, ini berbagai mode yang dapat kita atur sedemikian rupa. Oke, pertama yang ini always day. Kita bisa mengatur apakah permainan always day itu hanya siang hari atau tidak gitu ya. Oke, kalau yang kita geser ke kanan berarti on, kalau geser ke kiri berarti off gitu ya. Kemudian kita bisa mengatur cuacanya, ataukah selalu perfect atau tidak. Kalau yang perfect berarti cuacanya cerah terus, kalau tidak berarti ada yang hujan gitu ya. Kemudian ada juga berbagai macam ini, allow mobs, ini ada monster-monster gitu ya. Allow destructive items, mengizinkan
item untuk rusak ya, merusak. Player damage ini sudah cukup bagus ini pengaturannya. Player versus player damage ini juga sudah bagus. Kemudian kita ke bawah. Nah ini sudah cukup bagus pengaturannya, sudah standar seperti itu. Kemudian untuk gamenya ini sudah seperti yang tadi ada div survival dan peaceful ya. Kemudian kita lihat ke bawah. Nah ini word optionnya ada friendly fire, api nih ya. Jadi api, ada api di situ. Kemudian ada koordinat, kita nonaktifkan. Kalau aktifkan juga kita dapat geser ke kanan. Kemudian at the end the explodes, ini bom ya, bom. Kemudian ada natural regeneration, regenerasi natural alam. Kemudian ini cheatnya ini ya. Oke, mungkin itu saja sudah cukup Bapak Ibu sekalian untuk pengaturan mode classroom-nya. Jangan lupa kita klik save agar tersimpan.